Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, kali ini kita akan memaparkan UTS Statistika dan Probabilitas pertanyaan beserta jawaban. Nama anggota dari kelompok kami yaitu Fikri Raya Ahmad Tanfariza dengan NIM F521211038 yaitu saya sendiri. Yang kedua Novianti dengan NIM F521211046. Yang ketiga Nur Fadila Masud Dijono dengan NIM F521211053. Pertama, saya akan menjelaskan penjelasan statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data, di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid beserta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat. Selain itu, statistika juga merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, karakteristik dari sebuah statistika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, proses pengumpulan data. Yang kedua, proses meringkas data. Yang ketiga, proses pengolahan data. Yang keempat, penyajian data. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis. Yang kedua, penjelasan probabilitas. Probabilitas statistika adalah ketika cabang matematika bernama probabilitas untuk maka maaf, ketika cabang matematika bernama probabilitas muncul, maka probabilitas didekati secara rumus matematika dan secara data statistika. Bersama itu muncul dua istilah yang kini umum dikenal. Probabilitas matematik merupakan angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang kedua, probabilitas statistik. Probabilitas statistik ini menggunakan data yang terkumpul dari lapangan serta menggunakan rumus matematika. Statistika yang kini kita kenal sekarang merupakan perkembangan dari probabilitas statistika. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Novianti. Oke, baik, saya lanjut, yaitu apa yang dimaksud dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memilih sekelompok individu atau objek dari populasi yang lebih besar, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang merepresentasikan karakteristik dari populasi tersebut. Dalam teknik sampling, sampel yang diambil harus dipilih secara acak dan representatif agar hasil yang diperoleh bisa dipercaya dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Selanjutnya, itu menurut kalian apa itu distribusi frekuensi? Menurut kami, distribusi frekuensi adalah suatu tabel yang menunjukkan jumlah frekuensi atau jumlah kejadian dari setiap nilai dalam suatu data atau variabel. Dalam distribusi frekuensi, data atau nilai-nilai yang diamati dikelompokkan ke dalam interval kelas, dan jumlah frekuensi atau frekuensi relatif dari setiap interval kelas dicatat dalam tabel. Contohnya, jika kita mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa SMA dalam sebuah kelas dan mendapatkan data tersebut. Data berikut yaitu 160, 165, 170,
70, 170, 175, 180, 180, 185, dan 190, maka kita dapat membuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ada tabel interval kelas dan frekuensi. Dalam contoh di samping, interval kelas 170 sampai 175 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 3. Sehingga dapat dianggap sebagai modus dari data tersebut. Distribusi frekuensi dapat membantu dalam memahami sebaran data dan karakteristik data dalam sebuah sampel atau populasi. Baik, itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Fadila Masadijan. Untuk teman saya persilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Jadi yang berikutnya, yang ketiga, menurut kalian seperti apa jenis-jenis data? Jenis-jenis data pada statistika dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan level pengukuran dan sifat data. Keempat jenis data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mengelompokkan objek atau individu ke dalam kelompok atau kategori tanpa adanya urutan atau peringkat tertentu. Contoh data nominal adalah jenis kelamin, agama, warna, atau jenis mobil. Dalam data nominal, tidak ada nilai numerik yang dihubungkan dengan kategori tersebut. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan objek atau individu ke dalam kelompok atau kategori dengan adanya urutan atau peringkat tertentu. Namun, jarak antara setiap nilai tidak selalu sama. Contoh data ordinal adalah tingkat pendidikan, tingkat kepuasan, atau tingkat suhu pada skala Likert. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah data yang memiliki sifat ordinal dan memiliki jarak antar nilai yang sama. Namun, data interval tidak memiliki nilai nol yang absolut. Contoh data interval adalah suhu pada skala Celcius atau Fahrenheit, waktu pada jam dan menit, atau IQ pada skala Watt. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki sifat interval dengan adanya nilai nol yang absolut. Jarak antara setiap nilai sama dan perhitungan rasio dapat dilakukan pada data ini. Contoh data rasio adalah berat badan, tinggi badan, usia, atau pendapat. Kemudian yang keempat, jelaskan konsep dasar statistika dan probabilitas. Statistika dan probabilitas adalah cabang ilmu matematika yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuat kesimpulan tentang data. Konsep dasar statistika adalah pengumpulan data dan analisis data untuk menemukan pola dan informasi yang berguna dari data tersebut. Hal ini mencakup teknik-teknik untuk merangkum data seperti ukuran tendensi sentral dan variabilitas data, serta teknik inferensi statistik untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi dari sampel data yang diambil. Konsep data probabilitas adalah peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau hasil dalam suatu percobaan. Probabilitas dapat dihitung dan dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan suatu peristiwa yang pasti tidak terjadi dan 1 menunjukkan suatu peristiwa yang pasti terjadi. Dalam statistika, probabilitas sering digunakan untuk mengukur kesalahan dalam pengambilan keputusan atau prediksi. Pada dasarnya, statistika dan probabilitas saling terkait karena konsep probabilitas membantu dalam membangun dasar matematis yang diperlukan untuk membuat kesimpulan statistik tentang data yang dikumpulkan. Jadi yang kelima, jelaskan apa itu statistika dan apa itu skala pengukuran. Statistika adalah cabang matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis,
analisis dan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Statistika digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam populasi atau sampel data dan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan informasi numerik. Dalam statistika, data dianalisis menggunakan metode statistik yang meliputi teknik deskriptif dan inferensial. Skala pengukuran adalah cara untuk mengukur atau mengkategorikan suatu variabel dalam sebuah studi dan penelitian. Skala pengukuran dikelompokkan menjadi 4 jenis: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi itu saja presentasi yang kami bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.